Kita coba nyalakan kerusakannya bagaimana. Kita cokkan, kita startkan. Nah, start, merah, hijau, lalu gelap, mati ya, indikatornya mati. Walaupun diulang, kadang tidak nampak indikator menyala ya. Tuh, diulang. Kalau agak lama dia akan seperti di awal, merah, hijau, langsung padam ya, indikatornya seperti itu, dipisah ya, seperti ini. Oke, kita bongkar saja terlebih dahulu. Kita akan mengecek apakah kerusakan ada di bagian primer atau di bagian sekunder ya, seperti itu. Kita akan lihat dulu mesinnya. Oke, di sini menggunakan IC di PSU nya STR W6754 ya, STR nah W6754 ya. Kita harus cek terlebih dahulu di bagian power supply, bagian primer ya. Nah, kebiasaan di situ bila kejadian di bagian power supply yang semacam ini yang menggunakan STR, ada kebiasaan di elko 47 mikro 50 volt biasa kering. Dicek juga untuk bagian proteksi, ini ada elko di bagian 50 volt 1 mikro. Kita cek ya. Nanti akan ada tegangan apakah sudah bekerja sekitar 15 volt ke bagian optocoupler ya. Sebagai gate ada di bagian kaki-kaki di IC. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah kerusakan ada di bagian pendukung IC nya itu, ataukah di bagian resistor, atau ada resistor, ada kapasitor ya. Jadi bagian pendukungnya ataukah memang TR-nya itu atau STR-nya ini yang rusak, seperti itu. Kita akan cek terlebih dahulu ya. Kita akan melepas terlebih dahulu konek-konek yang menuju ke bagian rangkaian lainnya di sini. Dan harus diperhatikan ya, bila kerusakan seperti ini di bagian primer, ada elko besar, itu biasanya menyimpan muatan listrik ya, atau masih tersimpan tegangan listriknya ya. Di sini di kaki elko yang paling besar di bagian primer biasanya ada tersimpan tegangan ya, cukup besar, bisa membuat kita terkaget-kaget ya bila menyentuh ya di bagian elko ini. Nah, bila kita sentuh di bagian elko plus min ini yang 400 volt 220 mikro ini, di sini akan terjadi sengatan yang cukup besar ya, mengagetkan buat orang dewasa, apalagi buat anak kecil ya. Makanya harus berhati-hati dalam memperbaiki TV yang kerusakan seperti ini. Kita akan cek sisa tegangan yang tersimpan ini dalam keadaan TV tidak tercolok ke listrik PLN-nya atau dalam keadaan dimatikan. Apakah ada tegangan? Ya. Nah, ada tegangan sekitar 200 lebih ya, 16 volt menurun ya. Ini akan menyebabkan sengatan yang cukup yang mengagetkan buat kita ya kalau tersentuh. Untuk membuangnya cukup mudah, bisa kita buang melalui colokan stiker solder ya, singkatnya. Tapi di sini saya selalu ada siapkan untuk membuang tegangan yang seperti ini menggunakan lampu ya, yang tergantung di tempat kerja ya.
bila lagi memperbaiki power supply yang semacam ini. Jenisnya, lihat, perhatikan kalau kita shortkan atau kita buang sisa tegangan di elko ke lampu, akan lampu berkedip. Ini 220 volt AC ya. Kita sentuhkan, nah ada lampu menyala ya, berarti tegangan sudah terbuang ke lampu ya. Sekarang sudah aman, kita sentuh-sentuh ya, tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya kita mengecek di bagian komponen-komponen pendukung, apakah ada tegangan-tegangan yang harus standar ya di bagian IC atau di bagian TR-nya. Sistem kerja TR W6754 sudah terlengkapi dengan sistem proteksi yang lebih aman ya. Di TR ini ada sebuah FET-nya di dalam yang sudah menjadi chip satu kesatuan di dalam ya, untuk mengamankan rangkaian bila ada sesuatu di depan, ada yang konslet atau ada yang kerusakan atau jalur putus pun, dia akan membuat rangkaian tidak bekerja ya, mengalirkan tegangan ke bagian beban-bebannya. Oke. Untuk itu sahabat, yang perlu dicek juga di bagian elko yang tadi saya sudah bilang di 50 volt 47 mikro ya, di sini menggunakannya. Ada juga yang biasanya 50 volt 22 mikro ya di sini. Dan juga buat jalur protek yang ada di 50 volt 1 mikro yang menuju ke ground di situ ya. Nah, kalau kita balik ada di bagian yang tadi sudah saya tunjuk, ini elko, ada 2 buah elko kecil di bagian power supply ya, TV sub semacam ini. Ada elko 2 buah, wajib dicek ya. Dan juga wajib dicek elko 400 volt ya, 220 volt mikro ya, yang barusan kita shortkan, kita buang ke beban lampu ya. Tetapi kalau tersimpan tegangan cukup besar, berarti kapasitor elko ini cukup normal. Untuk itu sekarang kita cukup ada langsung saja kita akan mengganti IC STR ya. Saya sudah siapkan IC STR yang baru ya, walaupun harganya di tempat saya cukup lumayan ya, karena ini yang ori kata penjual ya, tidak ada lagi yang murah ya. Ini yang baru saya sudah siapkan ya. Dan juga saya sudah siapkan elko ya, 50 volt ya, 47 mikro sudah saya juga siapkan ya. Langsung saja ya, bila mau langsung sekalian diganti ke 2 komponen atau ke 3 komponen di sini ya, elko 2 buah, elko 2 buah, TR 1 buah ya, langsung ganti. Apakah hasilnya masih sama, berarti ada kelahiran untuk di bagian sekundernya ya. Setelah primer ada sekunder. Cek juga di sini nanti ada TR ya di sini, untuk mendrive ataupun ya untuk ke bagian rangkaian horizontal ya, mendriver ke bagian horizontal, apakah rusak di sini apa tidak ya. Kalau sudah mengganti komponen di sini ya, apalagi sudah diyakinkan IC-nya, resistor, kapasitor ya normal semua, optocoupler normal semua ya, tidak jalur putus, berarti ada di ke bagian depannya yang rusak. Oke, saya akan coba langsung saja menggantinya ya. Akan melepas saja bagian IC-nya dan juga bagian elko-nya. Oke. Oke, ini adalah IC bawaannya, sudah kita lepas ya. Lalu kita akan coba mengganti ya dengan yang baru ya, ini yang baru. Oke, kita akan pasang
terlebih dahulu. Kita tinggal mensoldernya. Untuk bagian IC sudah terpasang ya, ataupun ada yang juga bilang TR ya. Oke, jangan connect ya ke kaki yang lain-lainnya. Oke, setelah kita pasang, saya tidak akan mengganti dulu ya. Di Elco 50 volt 47 mikronya ya, yang di sini tidak akan saya ganti dulu. Ya, cukup mengganti IC. Saya coba terlebih dahulu apakah TV sudah kembali menyala dengan normal ya. Hanya mengganti TR-nya ataupun STR ya. Jangan sampai ada yang terkonek ya antara satu kaki dengan kaki yang lainnya. Ada 6 buah kaki ya. STR W6754 ini ya. Oke, kita akan coba melakukan pengetesan pertama kali ya. Langsung saja kita akan pasang setiap bagian ya. Sumber ini buat suara ya, barangkali sudah normal, nanti kita tidak mengulang lagi ya, memasukkan setiap jalurnya ya, perkabelannya. Oke. Nah, setelah kita pasang semua perkabelannya, kita langsung mencobanya ya. Kita balikan. Nah, seperti ini aja. Karena ini di kursi ya, memperbaikinya. Oke. Nah, dengan sangat bergetarkan hati ya, apakah TV-nya sudah normal? Oke, saya akan coba siapkan. Kita akan colokan. Ya, ini dalam posisi mati dulu ya. Nah, ini posisi dalam keadaan TV di mati ya. Kita colokkan. Lalu kita start ya. Perhatikan lampu apakah sudah kembali normal. Ini TV ya. Tadi kan indikator mati ya. 1 2 3. Oke. Lampu merah, hijau, dan ada semburan. Kayaknya ini normal. Kayaknya ini normal. Nah, betul. Ya, sahabat, sudah keluar AV. Nah, oke, tuh sudah keluar. Berarti betul kerusakan ada di TR-nya itu sendiri ya. Ada di TR-nya, atau di STR ya. Nah, sudah ada tampilan, ada garis kecil ini ke. Nah, kontrasnya kita kurangi dari playback ya. Di sini ada playback. Nah, di sini paling bawah. Kita redupkan sedikit. Nah, seperti ini. Kayaknya cukup normal, sudah berhasil. Berarti betul kerusakan ada di bagian STR ya. Yang menyebabkan TV ini di saat dinyalakan ada merah, ganti hijau, tetapi gelap ya. Kemudian gelap ya, lampu indikator tidak menyala dan layar tidak membuka, berarti jelas kerusakan ada di STR W6754. Oke, jelas ya, tidak mengganti elko. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.